Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan, telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat bimbingan dan suri taulatan beliau sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dalam keadaan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum berdoa setelah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi nanti akan kita bedakan bagaimana hukumnya berdoa setelah sholat fardu dan bagaimana hukumnya pula setelah sholat sunnah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, usika ya Mu'adh la tada'ana fi duburi kulli sholatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan padamu wahai Mu'adh, janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap dubur sholat atau akhir sholat atau setelah sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir padamu, bersyukur padamu, dan memperbaharui ibadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Yang menjadi permasalahan dalam hadis ini adalah apakah yang dimaksud dengan dubur sholat, apakah sebelum salam atau sesudah salam. Dalam hal ini Syekh bin Bas dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Bas menyatakan bahwa dubur sholat kadang bermakna sebelum salam dan kadang pula bermakna sesudah salam. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan hal ini. Mayoritasnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dubur sholat adalah akhir sholat sebelum salam, jika hal ini berkaitan dengan doa. Sebagaimana dapat dilihat dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan tasyahud padanya, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma liyatahayyar minad du'ai ba'du a'jabahu ilaihi yad'u bihi." Kemudian terserah dia memilih doa yang dia sukai untuk berdoa dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam lafaz yang lain berbunyi tsummal yatahayyar ba'du minal mas'alati ma syaa. Kemudian terserah dia memilih setelah itu, yaitu setelah tasyahud, doa yang dia kehendaki atau permohonan yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim, Nasai, Abu Dawud dan Ad-Darimi. Di antara contoh doa yang dibaca sebelum salam adalah yang terdapat dalam hadis Mu'adh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat padanya
yang sudah saya bacakan tadi. La tada'ani fi duburi kulli sholatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap dubur sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud. Contoh lain dari doa yang dibaca sebelum salam adalah doa yang diajarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min arada ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat kikir, aku berlindung padamu dari hati yang lemah, aku berlindung dari dikembalikan ke umur yang jelek, aku berlindung kepadamu dari musibah dunia, dan aku berlindung padamu dari siksa kubur. Adapun letak bacaan zikir adalah setelah sholat, setelah salam, berdasarkan hadis-hadis sahih yang ada. Contoh yang dimaksud adalah setelah selesai salam kita membaca astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam, dan seterusnya. Zikir ini dibaca oleh imam, makmum, ataupun yang sholat sendirian. Inilah yang dianjurkan bagi muslim dan muslimah untuk membaca zikir-zikir ini setelah sholat 5 waktu. Lalu setelah itu dia membaca tasbih, membaca tahmid, dan membaca takbir. Lalu dia menggenapkan bacaan zikir ini menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua zikir ini terdapat dalam hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga ulama yang menganjurkan berdoa sesudah sholat dan berzikir. Jadi tidak hanya berzikir saja, tetapi setelah salam kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Ali Basam dalam Tauhidul Ahkam. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, dianjurkan bagi setiap hamba sesudah sholat dan setelah membaca zikir semacam istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir, lalu dia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia boleh berdoa sesuai yang dia inginkan. Karena berdoa sesudah melakukan aktivitas ibadah semacam ini adalah waktu yang tepat untuk terkabulkannya doa. Apalagi sesudah berzikir kepadanya dan menyanjungnya, juga setelah bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah salah satu sebab yang sangat ampuh untuk tercapainya manfaat dan tertolaknya mudarat atau bahaya. Namun bagaimana hukum mengangkat tangan untuk berdoa sesudah sholat fardu? Pembahasan berikut adalah mengenai hukum mengangkat tangan untuk berdoa setelah sholat fardu. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, kita telah mendapat pencerahan bahwa memang mengangkat tangan ketika berdoa adalah salah satu sebab terkabulkannya doa. Namun apakah ini berlaku dalam setiap kondisi sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin yang sebelumnya, bahwa ada beberapa contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan penjelasan Syekh Ibnu Baz mengenai hukum mengangkat tangan ketika berdoa sesudah sholat. Ini juga sudah dijelaskan atau saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa pada kondisi yang tidak ditemukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengangkat tangan pada saat itu contohnya berdoa ketika selesai sholat 5 waktu, ketika duduk di antara 2 sujud, ketika berdoa sebelum salam, ketika berdoa iftitah, ketika berdoa
pada saat khutbah Jumat atau sholat Id. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kita tidak mengangkat tangan ketika berdoa, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan demikian, padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita dalam hal ini. Namun ketika mimpa hujan pada saat khutbah Jumat atau khutbah Id, maka disyariatkan untuk mengangkat tangan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingatlah kaidah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah dalam Majmu' Fatwanya, kondisi yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan, maka tidak boleh bagi kita untuk mengangkat tangan, karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sunnah. Begitu pula apa yang beliau tinggalkan juga termasuk sunnah. Lalu bagaimana? Kan tadi menurut Ibnu Taimiyah termasuk perkara yang dianjurkan ketika setelah selesai sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, untuk berdoa. Karena ketika kita setelah selesai melakukan ibadah, kemudian berzikir, kemudian memuja dan muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, merupakan jalan untuk terkabulkannya doa. Nah, jika kita memang ingin berdoa setelah sholat fardu, maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Bas bahwa hal itu tidak terlarang untuk berdoa, karena terdapat hadis yang menunjukkan hal ini, yaitu berdoa setelah sholat fardu. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak perlu mengangkat tangan ketika itu. Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan demikian. Wajib bagi setiap muslim senantiasa untuk berpedoman pada Alkitab dan As-Sunnah dalam setiap keadaan dan berhati-hati dalam menyelisihi keduanya. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Apakah hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa setelah selesai sholat sunnah? Syekh Ibnu Bas rahimahullah dalam Majmu' Fatwanya mengatakan, adapun sholat sunnah, maka aku tidak mengetahui adanya larangan untuk mengangkat tangan ketika berdoa setelah selesai sholat. Hal ini berdasarkan keumuman dalil, namun lebih baik berdoa sesudah selesai sholat sunnah tidak dirutinkan. Alasannya karena tidak terdapat dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini. Seandainya beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, maka hal tersebut akan dinukil kepada kita, karena kita ketahui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum jami'an rajin untuk menukil setiap perkataan atau perbuatan beliau, baik ketika berpergian atau tidak, atau dalam kondisi yang lainnya. Adapun hadis yang masyhur sudah tersohor di tengah-tengah umat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam sholat seharusnya engkau merendahkan diri dan khusyuk, lalu hendaklah engkau mengangkat kedua tanganmu sesudah sholat, lalu katakanlah wahai Robku, wahai Robku. Hadis ini adalah hadis yang dhaif atau lemah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dan oleh ulama lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.